Selamat datang. Infonami adalah sebuah kehormatan. 600. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi sebelum saya mulai dengan proses reset sebenarnya, saya ingin membahas secara singkat tentang mencadangkan perangkat Anda juga. Ponsel Anda menyimpan banyak informasi pribadi Anda, jadi jika Anda akan meresetnya dan ingin mempertahankan sebagian informasi tersebut, sebaiknya Anda mencadangkannya terlebih dahulu. Sekarang, jika Anda tidak tertarik dengan hal ini, silakan lewati saja. Sekitar 6 menit ke depan, pada saat itu saya akan mulai membahas proses reset yang sebenarnya. Namun, bagi Anda yang ingin mencadangkan perangkat, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara berbeda. Mungkin cara yang paling umum adalah melalui Google. Sebenarnya, ini adalah cara yang secara pribadi kurang saya sukai karena melibatkan Google. Namun, jika Anda tidak memiliki pilihan lain, cara ini tetap tersedia untuk Anda, apapun keadaannya. Jadi kita bisa langsung scroll ke bagian paling bawah di halaman pengaturan, lalu masuk ke sistem dan pembaruan, kemudian pilih cadangkan dan pulihkan. Dan di sini Anda bisa melihat bahwa sekarang kita punya Google Backup. Jika kita klik pada akun Google, ini akan menunjukkan apa saja yang sedang dicadangkan di sini. Jadi tadi ada foto dan video yang sedang dicadangkan, serta data perangkat lainnya sekarang untuk Google, untuk cadangan Google dengan foto dan video. Anda dibatasi hanya saya rasa 15 GB, yang merupakan jumlah penyimpanan gratis yang Anda dapatkan dengan akun Google Anda. Jika ukuran foto dan video Anda melebihi 15 GB, sisa foto yang melebihi batas 15 GB itu tidak akan dicadangkan. Itu tidak pernah dicadangkan, yang menurut saya cukup buruk untuk sebuah cadangan. Selain itu, data perangkat lain mencakup hal-hal seperti kontak Anda, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, aplikasi, data aplikasi, pesan SMS, dan MMS. Jadi, banyak omong kosong yang pada dasarnya dimonetisasi dan dijual oleh Google, yaitu informasi pribadi dan data Anda yang sebenarnya bisa saja Anda tahu bersifat pribadi. Jadi, secara umum, saya tidak suka ini karena terasa agak mengganggu privasi. Selain itu, bagian khusus ini dan bagian cadangan di sini, cadangkan data lain adalah kebohongan. Sebenarnya tidak mencadangkan data lain seperti yang tertera di sini. Jadi dalam hal ini, benar-benar ini sepenuhnya menyesatkan Anda tentang apa yang sebenarnya dilakukan. Karena cadangan seharusnya berarti ada salinan fisik yang dibuat, atau setidaknya salinan digital. Salah satunya dari data yang saat ini ada di perangkat ini, yang sudah dijelaskan data apa saja yang dicadangkan. Jadi, hal-hal seperti aplikasi, seluruh aplikasi dalam bentuk APK seharusnya dicadangkan. Itu secara harfiah yang dikatakan kepada kita, tapi itu sama sekali tidak benar secara faktual. Itu bukan yang sebenarnya dilakukan. Yang dilakukan adalah, sebisa saya jelaskan, membuat semacam catatan kecil untuk dirinya sendiri. Catatan ini nantinya akan dicek saat Anda mencoba memulihkan perangkat Anda dan membaca aplikasi apa saja yang sebelumnya ada di perangkat ini sebelum reset yang katanya sudah Anda cadangkan. Lalu aplikasi itu diunduh dari Play Store. Sekarang ada dua masalah. Yang pertama, jika sebuah aplikasi berasal dari luar Play Store, aplikasi itu tidak dicadangkan, meskipun di sini tertulis aplikasi. Bukan aplikasi Google Play Store, hanya aplikasi. Tapi jika aplikasi berasal dari luar, tapi aplikasi itu benar-benar diabaikan. Jadi sebenarnya tidak dicadangkan seperti yang dikatakan. Jadi itu masalah pertama, lalu masalah kedua. Misalnya, jika Anda mengunduh sesuatu seperti Anda menggunakan emulator dari Play Store dan Anda mencadangkannya karena Anda memilikinya di ponsel Anda, ya, Anda tidak akan mendapatkannya kembali saat Anda melakukan pemulihan. Karena, dalam rentang waktu sejak Anda pertama kali mendapatkannya, dan sampai sekarang, para pengacara Nintendo, para Avenger pengacara pada dasarnya, mereka berkumpul di seluruh dunia. Dan mereka menemukan penciptanya, dan mereka berkumpul di atasnya dan mengalahkannya dengan sampah ilegal. Jadi aplikasinya sudah tidak ada lagi di Play Store. Yang mana, dengan omong kosong itu, catatan tempel yang dibuat Google untuk dirinya sendiri, Google memberitahu dirinya sendiri untuk sekarang mengunduhnya dari Play Store, tapi aplikasinya sudah tidak ada di sana. Jadi tidak ada apapun yang bisa diunduh. Jadi aplikasi yang Anda cadangkan sebenarnya belum pernah dicadangkan karena memang tidak pernah. Dan aplikasinya sudah tidak ada lagi di Play Store, jadi hebat sekali. Sekarang Anda sudah tidak punya aplikasi itu lagi. Sekarang Anda sebenarnya masih bisa mengunduhnya dari internet, seperti orang yang logis, meskipun Google sedang berusaha menghentikan Anda melakukan itu dalam waktu dekat, tapi itu bukan masalah utama di sini. Cukup ketahui saja bahwa ini memang cukup buruk. Lanjut, kita punya beberapa opsi lain.
Jadi kita bisa mencadangkan data menggunakan sistem Honor Backup seperti yang mereka miliki. Izinkan saya mengizinkan semua ini dulu. Jadi kita bisa mencadangkannya ke penyimpanan eksternal atau Honor Suite yang merupakan program mereka. Jadi Anda bisa langsung menghubungkan ponsel Anda ke komputer dan melakukannya dengan cara itu, ke penyimpanan eksternal yang sebenarnya, menurut saya. Pertama, cadangkan atau Anda bisa mencadangkannya ke ponsel itu sendiri, atau Anda bisa mencadangkannya ke kartu SD, atau seperti senter yang Anda colokkan ke Type-C. Terserah Anda ingin memilih opsi yang mana. Sekarang, menurut saya, ini hanya memungkinkan Anda untuk memulihkan ke perangkat Honor lain saja, yang cukup terbatas. Tapi yang juga bisa Anda lakukan adalah menggunakan aplikasi seperti seharusnya ada di sini, Device Clone. Nah, aplikasi khusus yang saya tunjukkan di sini juga digunakan antar perangkat Honor. Sekarang, jika Anda beralih ke perangkat Honor baru, Anda bisa menggunakan ini sebagai pengganti mencadangkan seperti yang saya tunjukkan tadi. Lakukan ini akan jauh lebih baik. Ini memungkinkan Anda memindahkan data dari ponsel ini sekarang ke perangkat Honor baru Anda dan Anda siap digunakan. Anda tidak perlu mencadangkannya, data akan otomatis diduplikasi ke perangkat lain dan Anda bisa langsung menggunakannya. Tapi ini hanya tersedia untuk perangkat Honor. Ini adalah aplikasi milik Honor, dan memang dirancang untuk membantu Anda berpindah antar perangkat mereka sendiri dan ke perangkat mereka, tapi tidak untuk keluar dari perangkat mereka menggunakan aplikasi ini. Tapi untungnya, produsen lain juga membuat aplikasi sejenis mereka sendiri. Biasanya hanya namanya saja yang berbeda, tapi tujuan dan cara kerjanya hampir sama persis. Jadi misalnya, jika Anda punya perangkat Samsung baru, kan? Itu ponsel saya. Samsung punya aplikasi sendiri yang bernama Smart Switch, dan Anda selalu perlu mendapatkan aplikasi dari ponsel yang akan Anda pindahkan datanya. Jadi dalam kasus ini, Anda perlu mengunduh Smart Switch di perangkat ini, membuka aplikasi yang sama yang disediakan Samsung, lalu menghubungkan kedua perangkat tersebut. Dengan logika yang sama seperti yang kita lakukan di sini, lalu pindahkan datanya. Dan beberapa perangkat lain punya aplikasi mereka sendiri yang berbeda, jadi untuk menyebutkan beberapa di antaranya agar Anda tahu apa yang harus dicari. Huawei punya phone clone, Oppo dan OnePlus punya clone phone, Xiaomi punya Mi Mover, Motorola punya sesuatu seperti Motomove, dan Samsung, seperti yang sudah saya sebutkan, punya Smart Switch. Tentu saja Anda bisa mencari di Google produsen ponsel mana yang punya aplikasi apa, tapi perlu diketahui bahwa tidak semua produsen punya aplikasi khusus untuk tujuan ini. Seperti Infinix, sepertinya mereka tidak punya aplikasi apapun untuk ini. Tapi yang satu ini akan saya rekomendasikan jika ini adalah opsi yang tersedia untuk Anda, dan ini akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya sekarang. Setelah itu, sekarang kita bisa langsung ke proses reset sebenarnya. Jadi, mari kita buka pengaturan, gulir ke bawah sampai paling bawah, dan pilih sistem dan pembaruan lagi. Dan kali ini, Anda ingin memilih reset. Dari sini pilih reset ponsel yang bahkan benar pilih daftar data yang akan dihapus oleh proses ini. Pada tahap ini seharusnya semua data sudah dicadangkan, jadi tidak perlu khawatir. Jadi sekarang kita bisa pilih reset ponsel. Jika Anda memiliki semacam kunci layar di perangkat Anda harus mengonfirmasinya sebelum melihat halaman ini. Setelah Anda melakukannya, Anda akan melihat halaman ini dan di sini juga tersedia opsi untuk mencadangkan perangkat Anda. Namun yang satu ini akan dilakukan dengan metode Honor. Jadi bisa ke kartu SD atau penyimpanan eksternal atau ke layanan High Suite. Hal-hal seperti ini atau ke Honor Cloud itu sendiri yang cukup terbatas, jadi saya tidak akan membahas yang ini sekarang. Di bawahnya ada opsi reset atau reset tapi tetap mempertahankan eSIM. Ini adalah dua pilihan, jadi reset dengan menghapus eSIM atau mempertahankannya tergantung alasan Anda melakukan reset pada perangkat ini. Jika Anda berencana menggunakan ponsel ini lagi setelah di-reset dan sebelumnya menggunakan eSIM, Anda mungkin ingin memilih opsi untuk mempertahankan eSIM. Tapi jika Anda ingin menyingkirkan ponsel ini, misalnya sudah punya yang baru atau alasan lainnya, dan jika Anda juga menggunakan eSIM, saya akan memilih opsi tengah, yaitu reset, yang juga akan menghapus eSIM. Ini akan memulai proses pengembalian ke pengaturan pabrik. Perangkat akan membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikan proses ini, dan setelah selesai Anda akan melihat layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya.
Nah, seperti yang Anda lihat, proses riset sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuai keinginan. Sekarang, jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.